أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon semua yang hadir, jamaah kami memohon terimalah ibadah-ibadah kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, dan ampuni ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih indah dari mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada yang lebih menenteramkan jiwa, batin, hati kita melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Sekarang bulan Maret. Bulan Sya'ban. Nggih, Maret nggih bener, Maret nggih. Sya'ban. Tanggal berapa, Bu? 4 5 ya, 4 kemarin. Ada contekannya ya. 4 Sya'ban. Jadi bahagia bagi mereka, beruntung bagi mereka yang oleh Allah diberikan ampunan ya. Bulan Ramadan insyaallah sudah sebentar lagi, mudah-mudahan kita semua sampai di bulan Ramadan dan meraih ampunan Allah sehingga tidak merugi ya, tidak celaka. Karena orang yang celaka ketika melewati Ramadan dia tidak meraih ampunan Allah maka rugi. Mudah-mudahan kita dihindari, dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang merugi. Jamaah salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat ya yang telah berjuang bersama beliau demi sebuah kebaikan ya, demi sebuah kebenaran, demi keadilan ya, demi kejujuran, demi nilai-nilai kehormatan manusia. Rasulullah berjuang ya bersama para sahabat untuk menyampaikan nilai-nilai kemuliaan, keagungan Al-Quran atau Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad, bisa bersama berjumpa dengan beliau kelak di surganya Allah, yang tidak tahu kapan kita akan menuju surga ya, tidak tahu kita akan kapan kembali kepada Allah. Karena hidup di dunia ini itu sebetulnya hanya 3 hari ya. Kemarin, hari ini, besok. Yang mana besok belum tentu
Ya, berarti nggak sampai 3 hari. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kelanjutan dari kajian rutin Kamis malam. Ini nggak bisa digeser sudah Pak Ngalir ya. Kalau Kamis gitu nggak bisa digeser ke Jumat malam, nggak bisa gitu. Kita cari kesepakatan, karena kalau Kamis malam kami sendiri yang Pak Fatah. Ya jenengan bapak-bapak mungkin juga ada siam sunnah, kemudian kami di sekolah juga di pesantren itu kalau Kamis biasanya padat dari pagi sampai sore rapat. Jadi mohon mungkin adalah waktu bisa kita geser Bu ya, tapi tidak mengurangi kemuliaan, insya Allah tidak mengurangi, karena masih ada aroma Jumat. Jumat malam ya, ini Kamis malam masuk malam Jumat, Jumat malam masih ada aroma Jumat ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ini sudah mau puasa kan, nanti libur dulu ya, April libur dulu Bu ya, libur dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak, Ibu, keluarga diberikan sehat oleh Allah ya, sehat lahir dan batin. Kalau di undangan telah disebar tentang amalan ringan yang menakjubkan. Ya, ada beberapa amalan ringan menakjubkan yang menjadi kiat-kiat hidup kita untuk bahagia di dunia ini. Menarik, ada sebuah cerita. Ini seorang tukang bangunan. Sederhana Pak pekerjaannya, sederhana tampilan hidupnya, sederhana, serba sederhana. Dengan kesederhanaannya kemudian berbincang-bincang dengan salah seorang kiai, si tukang ini, tukang bangunan. Ketika ditanya, wahai Bapak, oleh Pak Kiai ini, berapa penghasilan panjenengan setiap harinya? Kalau tukang berapa? 110, 120 nggih. Wow, besar Pak. 1 bulan berapa Pak Wata? 3 juta lebih. Tukang bangunan 3 juta lebih sampai 4 juta, ini di Surabaya. Kemudian dari 3 juta 4 juta itu gimana Pak? Sudah ada pos-posnya diceritakan. 1.700.000 untuk istri ya, nafkahnya. Kemudian berapa? 250 untuk orang tua, 250 untuk pegangan sendiri, 250 untuk jajan anaknya, terus sampai 4 juta habis. Dia megang 250. Loh, ada yang tanya temannya, lah kenapa Pak Syafi'i jenengan kok masih mengalokasikan untuk ayah panjenengan, orang tua panjenengan, kan sudah tidak ada. Apa jawabannya? Luar biasa jawabannya. Saya ingin tidak memutus. Saya belum apa-apa, kebaikan orang tua yang selama ini mengorbankan hidupnya sampai saya punya penghasilan seperti ini karena orang tua. Maka saya tidak akan berhenti untuk terus memberikan, menyambung kebaikan kepada orang tua dengan cara 250 tiap bulan ini saya alokasikan khusus untuk orang tua saya, sedekah atas nama beliau. Seorang tukang bangunan dengan kesadaran ruhiyah, spiritual keagamaannya ya, amalan yang luar biasa menurut beliau mungkin ringan menurut banyak orang ya, tapi kalau tidak disiapkan maka itu tidak akan bisa terlaksana. Ini luar biasa. Sehingga kiai itu terenyuh. Kiai itu tidak pernah mendapatkan apa yang didapatkan di depan mata sang kiai ini, suatu pengalaman yang luar biasa, pengabdian seorang anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita semua menjadi
keluarga-keluarga, foto-foto anak-anak yang kemudian birrul walidain. Ya, kita semua, kami terutama para jamaah, untuk tidak memutus amal kebaikan orang tua dengan cara anak-anaknya melanjutkan dengan amal-amal kebaikan serupa. Insyaallah, kata tukang tadi, saya ingin ayah dan ibu saya tersenyum di alam barzakh sana karena amal saya. Begitu. Jamaah dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini tidak banyak karena insyaallah requestnya kemarin jamaah permintaannya ada tanya jawab. Insyaallah setiap pekan ini kita akan berikan kesempatan tanya jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Kemudian terus selanjutnya terjadi dialog sampai pada ayat walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak putus sampai ayat sini. Nanti kami lanjutkan. Ini surat apa, Pak? Ayo, masa enggak nyetrum? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Masya Allah. Di sela-sela kisah antara pemuda, ya, pemuda Kahfi, kisah Zulkarnain, kisah Nabi Musa dan Khidir, kisah siapa lagi? Ternyata ada kisah dua pemilik kebun. Ayat berapa? Al-Kahfi, silakan nanti di rumah dibaca-baca, 32 sampai 44. Jadi jenengan di rumah baca sama terjemahannya. Ini kira-kira dua pemilik kebun. Kenapa Allah menyampaikan dua kebun? Dua pemilik kebun yang punya sikap berbeda terhadap hartanya, terhadap kebunnya. Ini yang menarik. Ada yang sudah memahami ternyata ibrahnya. Ya, kita jelaskan bersama-sama pelan-pelan. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulain." Dan berikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang diberi kebun anggur oleh Allah. Yang satunya ingkar, yang satunya bersyukur. Bagaimana keduanya mengelola kebun pemberian dari Allah. Nah, kebun ini kemudian kita bawa pada apa yang menjadi milik usaha kita. Tidak harus kebun. Ini ilustrasi. Quran menyatakan dengan kebun karena luar biasa. Masyarakat Arab dulu kalau ada sungai, ada air, mata air, kebun itu sesuatu yang dahsyat, Pak. Kalau di Malang mungkin kebun ya biasa, kebun apel petik jeruk. Tapi bagi orang Arab yang tandus, ada air, ada kebun, ada pohon, ada buah, itu sesuatu yang Masya Allah. Karena itu surga diilustrasikan dengan tajri min tahtihal anhar. Ya, fawakiha katsira. Di bawahnya air sungai mengalir, buah-buahan, karena memang luar biasa itu nikmat, adanya air, nikmat. Sungai Nil nikmat, sempat kering, bingung sudah.
Ya kan? Nabi Musa berdoa kemudian ada lagi air begitu. Nah, kemudian bagaimana dua pemilik kebun ini? Nanti apa kaitannya dengan amalan ringan menakjubkan? Ternyata di sini Bapak Ibu sekalian ada firman Allah di ayat 40 ini yang menentukan. Ayat 39 ya. Ayat 39 ternyata ini yang menentukan arah kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan dalam mengelola kekayaan kita, hidup kita. Apa itu doanya? Masya Allah, kemudian la quwwata illa billah, kemudian dikenal dengan bahasa agama kita zikir hauqalah. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini masuk pada materi sudah. Kenapa harus berzikir demikian? Maka ulama salah satunya Allah yarham, ya. Allah yarham, mudah-mudahan al-maghfur lahu, Allah ampuni beliau, Allah tempatkan di jannah ya, di surganya beliau di tempat yang mulia, Syekh Ali Jabir. Kemudian menulis dalam bukunya La haula wala quwata illa billah, beliau beri judul Zikir Pembebas 99 Kesulitan. Bukan berarti muhaddad atau mahdudan ala 99, bukan hanya terbatas kepada 99 masalah, tapi la haula wala quwata illa billah lebih dari 99 999 atau 99 kelipatan lagi. La haula wala quwata illa billah mampu mengatasi ini, Pak. Bisa diamalkan setiap saat, setiap hari kita baca la haula wala quwata illa billah. Nah, ternyata luar biasa di Al-Kahfi ini. Kami bawa kepada Al-Kahfi ya. Di sini tidak ada, tapi kami coba tak fikir, tak renungkan di Al-Quran adalah haula wala quwata illa billah, tapi tidak langsung sempurna la haula, tapi la quwata illa billah diawali dengan masya Allah. Apa yang Allah berikan kepada orang pemilik kebun yang senantiasa ketika mengawali memasuki kebunnya, memulai berkebun, memulai bekerjaannya, memulai bisnisnya, memulai ngajarnya, memulai taninya, memulai dagangnya, semua memulai. Kalau dia seorang apa itu Pak yang sedang marak ini di daerah Dau ini, developer, memulai bangunan-bangunan yang akan dibangun ya dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Apa yang Allah berikan? Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Bagi orang-orang yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, masya Allah, kebunnya indah, buah-buahnya ranum, penghasilan bisnisnya melimpah, keberuntungannya melimpah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, maka Allah berjanji Allah akan berikan khairan, kebaikan-kebaikan. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar, ya, dia yang tidak pernah memasukkan nilai-nilai la haula wala quwata illa billah, sebuah apa ini Pak artinya Pak? Coba Pak. La haula tiada daya, wala quwah dan kekuatan, illa billah kecuali dari Allah. Berarti apa ini Pak? Sebuah penyerahan, sebuah harapan, sebuah penyerahan, bahwa tidak ada kekuatan, pengakuan bahwa kita ini semuanya lemah. Kemampuan bisnis kita, kemampuan tani kita, kemampuan yang ada ini sampai sekolah tinggi, jurusan pertanian, jurusan macam-macam, ya, sampai menguasai macam-macam, jurusan biologi macam-macam, ya.
Jadi semuanya kemudian ya tidak menjadikan pemilik usaha kebun macam-macam, tani, pertanian dan macam-macam, tidak ada sedikit pun kesombongan karena sudah melekat dalam hatinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah, kecuali atas pemberian Allah, semua billah dari Allah. Jadi tauhidnya ini mantap. Berbeda dengan satunya, rajul yang satunya, ya. Nah, rajul yang satunya ini beda sekali. Ya. Apa katanya di sini? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ya, dan dia satu ini rajul yang satunya yang ingkar memasuki kebunnya, memulai usahanya ataupun apapun namanya, ya, bisnisnya, dia zalim. Dia zalim, melakukan cara-cara yang curang. Misalnya, melakukan cara-cara yang merugikan konsumen, merugikan mitra, merugikan ya pelanggan. Dengan cara mengatakan apa? Contohnya apa? Contoh yang Allah berikan contoh di sini, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kebunku ini, usahaku ini, hartaku ini, bisnisku ini, pertanianku ini, ternak-ternakku ini, ya, tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Ngomongnya ke yang satunya. Punyamu itu apa? Kalau punyaku ini gak akan pernah, oh bibitnya sudah begini, gak mungkin. Datang hujan 2 hari, 3 hari, 3 malam berturut-turut seperti kayak gini. Berapa harga cabai, Pak? Saya beli 1.000 dapat 4, Pak. Gak boleh malah kata ibu. Kemarin saya beli di sana karena kembaliannya tinggal 1.000, Pak. 1.000-nya ini untuk apa, Pak? Lombok aja, Pak. Cuman dapat 3 atau 4 ini. Ya gak apa-apa dah. Wah, ternyata hampir 500 satu lombok. Tapi tetap pengen mau makan pedes. Nah, ini yang masalah ini. Ya, saya menghindari udah agak mules sudah nanti kalau makan pedes terus. Mahal, Pak Fatah. Monggo silakan bisa ditanam cabenya. Tapi hujannya masya Allah ya tiap hari ini. Ya. Artinya kalau keangkuhan, ya sikap keangkuhan yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibalas, ya. Dibalas apa? Kebunnya kemudian au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Ya, fatusbiha sa'idan zalaqa di ayat 40 dan 41. Apa artinya? Ya, orang yang ingkar, orang yang angkuh dan kemudian mengandalkan kemampuan dirinya itu tanpa menyertakan la haula Allah sebagai sumber kekuatan, ya, maka apa yang Allah kemudian kirim? Ya, Allah kirim kemudian kebunmu dihantam oleh petir dari langit sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, ya, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, digenang oleh air 3 hari 3 malam, menguning, kering, kemudian mati tak berbuah lagi, ya, sehingga tidak menemukannya lagi. Jadi apapun yang ini berarti pelajaran kita disuruh perbanyak berzikir dengan zikir la haula wala quwata illa billah, bukan tidak ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la haula wala quwata illa billah kana dawaan min 99 da'an aisaruha al-ham." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah memberikan pesan dan amalan dalam sehari-hari kita, aktsiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah berzikir, membaca la haula wala quwata illa billah, innahu, karena sesungguhnya zikir ini mengatasi 99 macam ham, kesusahan.
ya. Artinya apa jemaah? Kalau kita membiasakan membaca la haula wala quwata illa billah, 99 masalah, kesusahan dalam urusan kita, ya, insyaallah akan teratasi dengan la haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa jauh lebih hebat dari hanya sekedar 99 persoalan masalah kita. Misalnya sakit, termasuk sakit la haula wala quwata illa billah, ya, termasuk kemiskinan la haula wala quwata illa billah. Karena begini Pak, ya, menarik nih. Ada seorang kiai lagi, ya, saya sering baca kiai ini. Kiai bertamu datang ke suatu tempat terpencil pelosok desa sekali, masih asri, masih tampak desanya. Kemudian ada gubuk kecil, dia tempati untuk sholat. Istilah orang Madura ini langgar, ya, langgar, Pak. Biasanya dia di setiap rumah halaman panjang, kalau Madura itu biasanya pasti setiap rumah itu ada, ya, tempat untuk sholat, dan itu dari bambu yang tinggi, tidak nempel ke tanah, bangku, ya, apa itu kayak rumah orang-orang itu Kalimantan. Di situ untuk sholat. Alasan yang kedua di situ untuk menerima tamu. Karena rumah-rumah orang Madura itu kamarnya biasanya los gitu, ya. Mungkin hanya disekat dengan tabir. Jadi ini privasi biar terjaga, ya, sehingga menemuinya itu di luar. Kenapa kemudian ketika ditanya pemilik sang rumah ini, gimana perasaannya tinggal di pelosok desa? Wena, alhamdulillah. Tapi Pak Kiai, saya pengen merasakan juga hidup di kota. Oh, mau tak hidup di kota? Di kota itu enak di desa, kata Pak Kiai itu. Jadi kemiskinan mungkin menurut kacamata kita, pandangan kita, ternyata orang ini yang di pelosok bisa menjalankan hari-hari dengan nikmat. Tiap paginya suguhan hanya air putih manis hangat dengan singkong, dengan tela, yaitu tiap harinya sebelum berangkat ke sawah begitu. Tapi nikmat, bisa senyum dengan istrinya, bisa bercengkrama dengan keluarganya. Begitulah dituturkan oleh sang kiai ini. Kiainya masih ada sampai saat ini, ya, yang berkisah tentang ini. Ternyata untuk bahagia itu, masya Allah, simple katanya orang yang ditamui ini, ya. Dengan apa? Dengan sujud kepada Allah, dengan menyerahkan semuanya kepada Allah, menjalani hari-harinya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah yang mencukupkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, la haula wala quwata illa billah ini kemudian bagaimana kemudian berhasil menjadi solusi bagi kehidupan kita? Syaratnya satu, Pak. Yakin, Bu. Jenengan kalau baca la haula wala quwata illa billah termasuk suratul Fatihah, kalau panjenengan yakin Al-Fatihah bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan yang nggak bisa gerak itu, Pak, stroke, itu bisa, Pak. Syaratnya yakin. Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan segala macam. Nah, la haula wala quwata illa sama. Pertama adalah yakin. Yang kedua adalah banyak-banyak membaca. Baru 2 hari membaca sudah membaca 2 hari ini la haula wala quwata illa billah, kok masih masalah demikian. Nah, ini berarti ini belum, ya. Belum belum ikhlas, ya. Baru sebentar baru sudah mengeluh. Bagaimana mungkin mau ada jalan keluar baru 2 hari membaca la haula wala quwata illa billah sudah meminta banyak hal kepada Allah. Nah, seperti tadi pemilik kebun, ya, kebun yang oleh Allah dijanjikan dengan banyak kebaikan, oleh Allah banyak karunia, kebunnya sukses, kebunnya kemudian subur, tumbuh subur dengan hasil tanaman yang melimpah, ya, penghasilan panen yang melimpah, karena tadi menyandarkan semuanya kepada Allah. Nah, coba kita juga tengok
Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap kali keluar rumah, ya, setiap kali kita keluar rumah, berangkat dari rumah, mau berangkat ke tempat kerja, mau berangkat kemana saja, kita diperintah baca apa? Terus adalah haulanya enggak? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baru saja mau keluar dari rumah, Allah sudah ajarkan, Rasulullah sudah mengajarkan, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah tawakkaltu, kami tawakal, menyerahkan, ya, 'ala Allah, kepada Allah. La haulah, kemudian disambung dengan tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah, dari Allah. Keluar dari rumah dengan membaca doa seperti itu, banyak hal yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Apa yang dicari didapatkan, apa yang sedang diusahakan oleh Allah dimudahkan. Mencari ilmu, ilmunya manfaat. Mencari karunia Allahnya bermanfaat, barakah. Inilah yang oleh Allah dinyatakan dalam surat Al-Fath, generasi Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah Jam'iyah itu Pak, ya, organisasi. Generasi Muhammadiyah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fath ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Generasi Muhammadiyah, generasi umat Nabi Muhammad begitu. Dia mencari karunia Allah tidak lepas membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga tergambar pada wajahnya adalah wajah-wajah yang menjaga salat. Bukan yang nempel-nempel tanda-tanda itu, bukan, itu bagian dari tanda saja. Tapi asar sujud yang dimaksud di sini adalah sujudnya membuahkan hasil, sujudnya bisa ditampilkan, sujudnya bisa diterima, dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sujudnya berupa kesantunan, sujudnya berupa kata-kata yang baik, sujudnya berupa kata-kata hikmah, sujudnya berupa pertolongan, bantuan, sujudnya berupa ucapan-ucapan yang lembut. Itu atharis sujud. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat ini. Kembali kepada surat Al-Kahfi, silakan nanti, ini kan masih malam Jumat ya, dibaca surat Al-Kahfi sampai pada ayat, ya sampai selesai kalau bisa. Kemudian fokus panjenengan dibaca ayat 32 sampai ayat 44. Ya. Allah memberikan gambaran kesuksesan bagi orang yang tauhidnya benar, dan Allah hancurkan hidupnya, Allah hinakan hidupnya, Allah binasakan hidupnya, Allah kemudian hilangkan kesuksesan hidupnya, ya, bagi mereka yang ingkar dan sombong. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wa hadza wabillahi taufik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika memang ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, tafadhal, silakan. Kalau kami bisa, insyaallah kami jawab. Tafadhal Bapak Ibu, bebas panjenengan mau bertanya dari materi apa saja, silakan. Bismillah. Oh, Ibu mau tanya kayaknya. Silakan Bu. Ini ingin kami bahas tuntas ini Pak, buku ini, Masya Allah ini, agar kita mendapatkan ilmu barakah dari beliau penulisnya yang Masya Allah ya. Ketaatannya kepada Allah sungguh luar biasa, akhlaknya luar biasa. Syukran Ustaz.
Kalau kami baca buku ini serasa beliau yang langsung ngajar ke kami. Makanya ini kemudian kami Pak Ngalil, kami berpikir ini buku ini harus kami sampaikan. Ini kami mulai tadi zikir pembebas 99 kesulitan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan mungkin kehebatan ya, fadilah, keutamaan tentang surah Al-Fatihah, kedahsyatan surat Al-Ikhlas, keajaiban zikir dan salawat ya. Kemudian keajaiban surah Al-Mulk, amalan penyebab husnul khatimah. Ini insyaallah akan kami hatamkan bukunya. Siap Pak ya? Kami mohon izin, bisa Pak ya? Insyaallah. Karena kami Masya Allah melihat sosok beliau Syekh Ali Jabir ini, selama yang kami tahu beliau berakhlak Quran betul ya, beliau menerapkan nilai-nilai akhlak Quran betul, betul-betul ingin seperti Rasulullah, betul-betul meniru ya semangatnya Rasulullah. Beliau diambil dalam usia yang hanya masih 40 tahunan ya, 44 kalau tidak salah. Muda sekali, masih muda sekali, dan dilanjutkan sekarang oleh adik-adiknya yang sudah oleh ayahandanya, ummiknya dipersiapkan. Beberapa waktu yang lalu, pas Ramadan yang lalu kalau tidak salah, ummiknya yang buta huruf itu sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam usia 80 tahun lebih. Bu Nurul bisa hatam 30 juz. Nenek-nenek di Bogor kemarin 30 juz selesai, diberikan penghargaan oleh Ustaz Adi Hidayat. Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir, adik-adiknya semuanya menjadi ahlu Quran. Padahal ayah ibunya bukan penghafal Quran. Kata beliau, ayah kami, apalagi ummi kami, gimana hafal Quran? Baca aja baru bisa. Tapi alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan 3 tahun selesai 30 juz. 3 tahun sudah sepuh. Jadi adik-adik yang belakang, putri-putri An-Nur ya, calon ustazah An-Nur, daiyah An-Nur, bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, sangat mungkin sekali ya, tuntas 30 juz dalam 3 tahun. Berapa tiap hari harus dihafal? 1 lembar, 1 halaman. Insyaallah selesai ya, selesai. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak ada pertanyaan insyaallah kita akan lanjutkan lagi Pak ya, lanjut amalan berikutnya. Tadi jangan lupa kita dawamkan, kita biasakan membaca la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Artinya begini nanti ya, sebelum kami cukup 1 materi ini aja, kita diskusi aja ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh ahlu dzikir ini, keluar rumah sekalipun dia di tol mengalami ledakan, letusan apanya? Bannya meletus Pak Abah kemarin. Ini kemarin pas mau ngirim di Solo, di Jawa Tengah kalau tidak salah, putranya ada di Tahfidz Solo. Di tol Pak Ngalil kecepatan lumayan, kecepatan tinggi namanya di tol ya, luar biasa. Meletus Pak, bannya. Terpanting dia ke sana. Terpental keluar dari trotoar, dari jalan. Ya, ringsek mobil. Orangnya tiga-tiganya tidak sedikit pun ada luka, tidak ada luka, sehingga dia sampai ke pondok dengan mobil yang ringsek itu karena masih bisa jalan. Polisi sudah semuanya menyelesaikan. Itu dikirim di grup ke kami kemarin, sempat baca. Semua karena keutamaan satu, zikir tilawah yang terus disetel dalam mobilnya. Kemudian yang kedua, anaknya di pondok tahfidz Quran. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menurut nalar manusia sudah hancur, bahkan mungkin bisa sudah mengalami kematian, tapi sedikit pun tidak ada lecet. Semua baik-baik saja dan bercerita dengan senyuman kemarin ya, bercerita dengan penuh senyum.
Ini semua la haula wala quwata illa billah. Ini semua karena kekuatan, ya, karena pertolongan Allah. Ya, itu Pak. Dan masih banyak cerita-cerita lain, ya, yang kemudian dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ada musibah di jalan, oleh Allah dipalingkan, diselamatkan. Tidak jadi dan tidak mengenai orang itu. Banyak hal keutamaan-keutamaan yang oleh Allah diberikan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini, ya, ringan. Jelas amalan ini ringan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Ringan. Ya, ringan sekali. Tapi efeknya, manfaatnya sangat utama, sangat luar biasa, ya. Terakhir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya. Itu mari, ya, kita betul-betul biasakan, ya, biasakan. Nah, ini sedikit kami ceritakan, ya. Ada sebuah cerita kata Syekh ini, ya. Saya sangat terharu dengan kejadian dan cerita ini. Ya. Dia datang pertama kalinya ke Indonesia. Tujuan mereka hanya untuk jalan-jalan di Indonesia. Mereka hanya punya rencana 13 hari di Indonesia, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Setelah mereka tiba di Indonesia, mereka pun bersenang-senang di jalan-jalan dan jalan-jalan, ya. Nah, sehari sebelum hari kepulangan, besok mereka akan pulang ke Madinah, ada sebuah kejadian. Karena kelalaian orang tuanya, tiba-tiba anaknya yang sedang bermain tanpa hati-hati jatuh ke kolam renang. Anaknya tenggelam hampir 6 menit, anaknya pun pingsan dan koma. Berapa lama komanya? Hampir 3 bulan. Niat mereka yang tadinya hanya 13 hari pulang ke Madinah gagal. Anaknya harusnya masuk sekolah, tidak bisa. Ya, alhamdulillah begitu anaknya masih bisa diselamatkan walaupun dalam keadaan pingsan dan koma, dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, orang tuanya yang fokus kepada anaknya yang koma, tidak memperhatikan anaknya yang lain. Salah satu anaknya yang masih kecil, yang perempuan, rupanya sedang main-main di tangga, kemudian jatuh dari atas tangga, 3 tulang dadanya patah. Dibawalah juga anaknya yang perempuan ke ICU, maka 2 anaknya berada di ICU. Awalnya yang hanya datang ke Indonesia untuk jalan-jalan, rupanya mereka mendapatkan ujian yang luar biasa. Maka mendengar cerita ini pastilah kita merasa kasihan. Begitu saya bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan, kemudian subhanallah, yang membuat saya menangis bahwasanya ayahnya tidak pernah terlepas dari ucapan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, sampai beliau menangis. Begitu luar biasa kekuatan iman yang dimilikinya. Diuji oleh Allah 2 anaknya di waktu yang sama, di satu tempat, tapi masih berkenan mengucapkan alhamdulillah, karena memang kita orang yang beriman memiliki Allah yang maha baik. Nah, ini Pak. Kemudian apa yang bisa diambil dari ini adalah la haula wala quwata illa billah, itu kemudian menyiapkan hati kita untuk menerima apapun yang menimpa kita. Syekh Ali Jabir mengajarkan kepada kita, kalau ada musibah ucapkanlah dulu alhamdulillah, kemudian inna lillah. Kenapa demikian, Bu? Ya, kita ikuti penjelasan berikutnya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ikuti nanti kelanjutan penjelasan berikutnya insyaallah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit, karena ini sudah adzan, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ngaji kita, duduk kita ini ditulis ibadah oleh Allah, memberatkan timbangan baik kita insyaallah. Mari kita akhiri majlis dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.